Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa LCP Indonesia, kita kembali kegiatan pengembangan sains tauhid dan studi dokter sejarah. Sains tauhid dan studi dokter sejarah adalah sains dan studi baru yang berhasil kami rumuskan dengan mengintegrasikan keunggulan Islam dalam bidang agama dengan keunggulan peradaban darat dalam bidang sains. Ini adalah sains dan studi baru dalam sejarah pengetahuan manusia modern. Nah, pada kesempatan ini saya Dharmajaya bin Idris selaku Direktur LCP Indonesia mencoba menjelaskan secara singkat mengapa dunia Islam secara umum menjadi dunia yang lemah, tak berdaya, terjajah, hidup dalam kemiskinan, kemudian dijajah secara ekonomi dan teknologi dan dalam bidang ilmu pengetahuan. Saya menjelaskan ini berdasarkan dua rumus dasar di dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5, kemudian nanti surat Al-Baqarah ayat 1-5. Nah, yang pertama saya menemukan bahwa dunia Islam itu menjadi lemah, tak berdaya, karena umat Islam lemah. Dunia Islam lemah dalam bidang penelitian. Dunia Islam melakukan penelitian sekadar mengikuti tren penelitian dari Barat, yang menggunakan teori dan metodologi Barat, begitu, sehingga hasil penelitiannya tidak terlalu berdampak positif pada dunia Islam, begitu. Sehingga banyak perguruan tinggi Islam melakukan penelitian, tapi hasilnya tidak terlalu berdampak pada dunia Islam. Kemudian yang kedua, saya mengamati negara-negara Islam tidak terlalu peduli pada penelitian, begitu. Beda dengan dunia Barat yang rela menghabiskan anggaran yang membuka ruang riset yang begitu lebar untuk pengembangan sains. Jadi negara-negara Islam ini sangat lemah sekali, ada tapi tidak seberapa. Nah, pada kesempatan ini yang pertama itu tadi, dunia Islam lemah dalam penelitian. Yang kedua, melakukan penelitian tetapi metode penelitiannya tidak menggunakan metode penelitian Islam. Menggunakan metode penelitian Barat yang menggunakan teori dualisme pengetahuan, sehingga hasilnya tidak berdampak baik, tidak terlalu berdampak baik pada dunia Islam secara keseluruhan. Nah, padahal dalam surat Al-Alaq kita temukan bahwa setelah kita membaca Al-Quran, maka pembacaan tingkat lanjut adalah membaca itu mengamati, melakukan penelitian. Penelitian seperti apa yang Allah inginkan di situ? Kita coba pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Arti di sini kita disuruh melakukan penelitian, para ilmu Islam untuk melakukan penelitian dengan menyandarkan diri kepada Allah SWT. Nah, LCP menyebutnya dengan menggunakan metodologi tauhid, Kita harus melakukan penelitian dengan menggunakan metodologi tauhid. Apa itu metodologi tauhid? Metode penelitian yang dikembangkan dari teori penciptaan tauhid, sehingga hasil daripada proses dan hasil penelitian kita itu bisa membuat kita sendiri, keluarga dan masyarakat bisa mengenal Allah melalui hasil-hasil penelitian kita dan bisa mengatasi masalah secara baik sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, ini yang belum dikembangkan oleh dunia Islam. Dunia Islam masih menganut atau masih mengembangkan teori dualisme pengetahuan yang dirumuskan oleh dunia Barat. Nah, ada sebagian daripada ilmu Islam untuk berusaha mengembangkan metode Islam tapi tidak berhasil karena spiritnya hanya berdasarkan spirit Islam, tidak berdasarkan teori dan metodologi secara akademik, begitu. Nah, LCP Indonesia sudah
berhasil melahirkan sains tauhid dan studi dasar sejarah, sehingga kami bisa mengembangkan metode penelitian Islam berbasis teori penciptaan tauhid yang melahirkan hasil-hasil penelitian yang tidak hanya sekedar memahami masalah, tetapi juga bisa dijadikan sebagai mengenalkan Allah melalui penelitian, sehingga orang kenal dengan Tuhan melalui hasil penelitian kita. Begitu. Nah yang kedua, saya mengamati ya bahwa dunia Islam itu lemah dalam bidang produk. Nah, ini berhubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, artinya situ apa? Alif Lam Mim Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan padanya, ya petunjuk bagi orang yang bertakwa, ya. Siapa mereka itu? Beriman kepada yang gaib, ya, kemudian mendirikan sholat, kemudian menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah di sini saya mengamati bahwa dunia Islam atau umat Islam secara umum itu hanya fokus pada beriman pada Allah dan fokus sholat, ya, ibadah-ibadah ritual begitu ya, naik haji, sholat, puasa, ya. Sementara pada wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan itu sangat kurang. Ya, kenapa? Di situ untuk bisa kita menafkahkan kepada orang, maka kita harus punya usaha ekonomi kreatif. Harus punya usaha ekonomi. Nah, di sini dunia Islam ya sampai saat ini belum punya produk-produk ekonomi yang bisa diandalkan. Ya, kita bisa lihat sendiri perguruan-perguruan tinggi Islam ya lebih banyak pada proses menghafal, memahami hukum-hukum fikih ya. Tapi untuk bagaimana membantu umat Islam memiliki produk-produk yang profesional yang bisa diandalkan dalam pasar global itu tidak ada. Ya, sehingga dunia Islam tidak memiliki produk-produk dalam bidang ekonomi berbasis kalimat tauhid yang bisa mengajak orang pada Allah, itu tidak ada. Dunia Islam justru menjadi konsumen begitu, menjadi konsumen artinya pembeli. Nah, seharusnya supaya kita bisa memberi pada orang, berarti kita harus punya untung. Karena bagaimana mungkin kita bisa memberi pada orang kalau kita tidak punya keuntungan? Itu secara logikanya ya. Ya dalam keadaan miskin ya bisa juga kita memberi pada orang, tapi itu sangat berat ya, paling-paling cuma doa. Tetapi kita bisa memberi pada orang ketika kita punya kelebihan. Nah, kapan kita punya kelebihan? Kita punya produk, ada produk yang kita jual begitu, ada produk yang kita pasarkan. Nah, produk itu bisa kita dapatkan kalau kita punya usaha ekonomi produktif, ya berbasis pengetahuan. Nah, bagaimana mungkin dunia Islam bisa memiliki produk dalam bidang pengetahuan sementara dunia Islam sendiri lemah dalam bidang penelitian berbasis tauhid tadi begitu. Dunia Islam hanya mengikuti proses penelitian yang dikembangkan oleh dunia barat, dualisme pengetahuan, memisahkan agama dan sains, sehingga hasil penelitiannya pun tidak terlalu berdampak pada kualitas umat Islam itu sendiri. Nah, sebagai penutup dari singkat ini, jadi kalau kita dunia Islam mau maju, pertama kita harus mengembangkan sains tauhid ya, dengan aktif mengembangkan para orang-orang kaya Islam harus aktif memberikan donasi kepada para peneliti Islam yang mau mengembangkan Islam sebagai metode riset, sehingga menghasilkan karya-karya riset yang berkualitas untuk mendorong lahirnya Islam sebagai solusi atas masalah peradaban global. Itu satu. Yang kedua, dengan demikian ya kita umat Islam mendorong umat Islam untuk berproduk, mengembangkan usaha ekonomi produktif yang disandarkan kepada Allah, sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang baik tetapi tidak membawa kepada dosa, sehingga keuntungan yang baik tadi bisa juga diberikan kepada orang lain sebagai sedekah atau infak dan zakat sebagainya. Sehingga dengan dua metode ini saya rasa dunia Islam akan bisa menjadi dunia yang unggul ya, sebagaimana Allah katakan dalam surat yang lain akan menjadi umat yang terbaik ya, karena secara akidah dan secara ritual ya umat Islam itu sudah unggul, hanya tidak dilengkapi dengan pengembangan penelitian dan produk dalam bidang ekonomi tadi, sehingga keunggulannya menjadi terbengkalai begitu, tidak disempurnakan ya.
Nah, jadinya keunggulannya ditahan untuk sementara. Saya rasa dengan adanya tadi penelitian berbasis metodologi tauhid dan produk berbasis tauhid tadi dalam bidang ekonomi akan melengkapi dan akan membantu dunia Islam menjadi dunia yang berkualitas dan akan menyebabkan Islam menjadi cahaya peradaban di era global. Sekira demikian, terima kasih. Ada manfaatnya, jangan lupa subscribe ya channel kami supaya mendapatkan lagi informasi berikutnya sekaligus membantu kami untuk pengembangan dakwah berbasis YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.